الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasul ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala ta'ala fi muhkami tanzili a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan innal ladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang tetap setia sampai akhir zaman nanti. Yang kami hormati Bapak Haji Maman selaku Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Duta Indah, Ustadz Zulfikar selaku pengurus untuk unit dakwah, Ustadz, unit dakwah, dan Ustazah Ibu Ira atau Ustazah Elsa Devira selaku Ketua Majelis Ta'lim Cinta Al-Quran berkejajarannya, Ustazah sekalian dan para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, insyaallah setiap langkah yang diayunkan ke masjid ini menjadi pemberat timbangan kita di yaumil akhir nanti. Salat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang tetap setia sampai akhir zaman nanti. Insyaallah untuk pekan ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam kajian rutin kita. Pada kesempatan kali ini temanya adalah hijrah bersama keluarga, yang insya Allah nanti akan diisi oleh Ustadz kita, Ustadz Musyafa Mu'in LC. Insyaallah beliau akan hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk menambah keberkahan, mari kita dengarkan
tasmi' Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Hatta. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Muhammad Hatta yang telah bacakan surat Al-Baqarah kepada kita semuanya. Semoga yang membaca dan mendengarkan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang beda di pengajian pekan kita kali ini. Insyaallah kita akan mendapat tambahan nih jamaah dari bapak-bapak. Insyaallah kita doakan agar istiqomah, ya. Mudah-mudahan Allah berikan selalu keluasan rezeki, Allah jaga terus, dan Allah jadikan hidup kita hidup yang penuh bermakna, hidup yang penuh dengan keberkahan, insyaallah. Ya, alhamdulillah ustadznya sudah ada di tengah-tengah kita. Insyaallah untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Musyawwah Muin LC, yaitu dengan tema hijrah bersama keluarga. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi hadihi ila yaumiddin. أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم سيئاتكم والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى في كتابه الكريم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة إلى آخر الآية. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kembali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini, di hari pertama di tahun 1446 Hijriah, kita diberikan kesempatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama di majelis ilmu ini. Tentu karunia umur adalah karunia yang paling termahal dalam kehidupan kita.
dengan umur kita diberikan kesempatan untuk terus merangkai amal-amal soleh, menyiapkan bekal sebanyak mungkin sebelum nanti tiba hari kematian. Karena begitu kematian tiba, kesempatan untuk beramal sudah selesai. Karena itu, bila karunia waktu ini bisa kita manfaatkan dengan baik, maka pasti kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunia ini sampai nanti dalam kehidupan akhirat. Disinilah kita merasa perlu di setiap waktu yang kita miliki harus ada amal soleh yang kita lakukan di dalamnya. Bila tidak, kita akan menjadi orang yang merugi di dunia ini dan lebih merugi nanti dalam kehidupan akhirat. Karena makin banyak waktu yang kita jalani dalam hidup ini, akan makin banyak saksi-saksi di hadapan Allah yang menceritakan tentang perjalanan hidup kita. Kalau hari-hari yang kita jalani kita isi dengan amal soleh, maka kita punya banyak saksi yang akan membela kita nanti di hadapan Allah. Tapi kalau sebaliknya, hari-hari yang kita jalani banyak catatan-catatan kemaksiatannya, maka makin banyak saksi yang akan mempermalukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita waspadai, kita sadari ketika kita masih mendapatkan kesempatan hidup. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita berawal dari kondisi yang lemah. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, kita menjadi memiliki kekuatan. Dan tidak bisa dipungkiri, begitu waktu terus berlanjut, kekuatan kita pun berangsur menurun, menghilang, dan kita menjadi lemah kembali. Dan kalau seperti yang kita saksikan, kalau sudah dalam keadaan lemah yang kedua, tentu akan berakhir dengan kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan hal itu dalam surat Ar-Rum ayat 54, agar kita terus waspada dengan perjalanan umur yang kita lalui ini. Jangan sampai saat kita kuat, kita terlena dengan kekuatan kita, tidak kita manfaatkan dengan baik untuk hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan di dunia ini, terutama bermanfaat dalam kehidupan akhirat nanti.
Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita agar kita menyadari perjalanan waktu yang kita lalui, lalu kita mampu melakukan hal-hal terbaik. Apalagi kalau umur kita sudah tidak lagi muda, kalau kekuatan sudah mulai menurun, dan nampaknya yang hadir pada hari ini didominasi oleh kelompok itu, tidak lagi muda. Tidak menafikan masih ada yang muda, tapi rata-rata kita sudah tidak lagi muda. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha, terutama ibunya yang telah mengandungnya dalam kondisi yang berat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, di mana seorang ibu harus menjalani masa kehamilan, kemudian melahirkan, lalu menyusui dalam masa waktu 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Dan ketika seorang anak itu yang tadinya lemah kemudian terus menjadi kuat dan sampai pada puncak kekuatannya, yaitu di umur 40. Berarti di sini kebanyakan kan di atas 40 ya. Maka ayat ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Kita boleh bersyukur diberikan panjang umur, tapi juga harus bertafakur bahwa kematian pasti akan tiba. Allah menyatakan wa balagha 40 sana, ketika seseorang sudah melewati umur 40 tahun. Ada beberapa hal yang perlu untuk menjadi perhatian kita. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ini yang pertama. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesadaran untuk banyak bersyukur. Jadi kalau umur sudah melewati 40 sudah harus banyak bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, juga nikmat yang diberikan oleh Allah melalui kedua orang tua kita. Kalau kita berpikir sebagai anak, maka kita sadar sebelum kita bisa melakukan apapun, Allah sudah menyiapkan banyak rizki buat kita melalui orang tua kita. Makan dan minum semuanya disiapkan oleh orang tua kita, dan bertahun-tahun itu berjalan. Karena manusia adalah makhluk yang paling lama masa lemahnya dibanding yang makhluk yang lainnya.
Makin kecil makhluk itu makin cepat prosesnya. Ayam butuh seminggu sudah bisa cari makan sendiri. Kambing butuh berapa? 2 bulan sudah bisa sendiri. Sapi butuh 6 bulan bisa makan sendiri. Kalau manusia berapa bulan? 2 tahun belum bisa apa-apa, 5 tahun belum bisa apa-apa, 10 tahun belum bisa melakukan banyak hal. Bergantung kepada orang tua, bergantung kepada keluarga. Sehingga begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sejak kita dilahirkan dan melewati umur 40. Nikmat melalui orang tua, nikmat langsung kepada kita. Itu harus kita syukuri. Karena 40 itu jatah lebih dari separuh rata-rata umat Rasulullah SAW. Ada yang pernah tahu berapa rata-rata umur umatnya Rasulullah? Belum pernah dengar. Rasul pernah bersabda, rata-rata umur umatku itu antara 60 hingga 70. Sangat sedikit yang melewati itu. Kalau umur beliau berapa? Wafat di umur berapa? 63. Artinya kalau sudah 40 kita dapatkan, sisanya kurang dari itu. Karena rata-rata 60 sampai 70. Karena sudah 40 kita nikmati dalam hidup ini, harus kita sikapi banyak syukurnya. Yang kedua, wa an a'mala sholihah. Kita juga merasa perlu meminta kepada Allah agar diberikan kemampuan beramal soleh. Karena biasa jadi kalau kekuatan fisik kita masih prima, itu kita tergoda oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Beramal soleh rasanya nanti dulu. Pengen menikmati dunia ini dengan kebebasan. Tapi kalau sudah umur 40, sudah harus sadar bahwa akhirat bisa jadi jauh lebih dekat dibanding sisa dunia yang dicatat untuk kita. Karena itu beramal soleh menjadi hal terpenting yang harus kita jadwalkan dalam sisa umur kita setelah 40 tadi. Karena itu yang akan memberikan nilai kemanfaatan dalam kehidupan berikutnya. Wa an a'mala sholihan tardha. Amal-amal saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi itu tandanya Allah perintahkan. Sehingga ketika kita melakukan, Allah ridho. Karena kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau umur sudah tidak lagi muda, sudah melewati 40 tahun, kita sudah harus banyak berpikir tentang anak-anak keturunan. Karena hitung-hitungan umum orang menikah, kalau laki-laki katakan berapa? Yang paling lambat 30. Kalau perempuan yang paling lambat berapa? 25.
25 sudah lambat. Artinya kalau 25 menikah, umur 40 anaknya sudah berapa ya? Standar. Atau katakan kita ambil anaknya satu ya. Umur 25 menikah, kemudian gak lama punya anak, katakan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun punya anak. Maka ketika usia sampai 40 tahun, kira-kira anaknya umur berapa? Kita ambil katakan agak-agak lambat, umur 27 anak itu lahir. Ketika ibunya umur 40, anaknya sudah umur berapa? Ya? Sudah harus dipersiapkan karena sudah akan memasuki usia akil balik, di mana seluruh kewajiban agama berlaku dalam kehidupannya. Kan begitu. Sehingga setelah umur 40 kita lewati, kita sudah harus berpikir tentang generasi pelanjut kita. Jangan masih sibuk dengan urusan sendiri, karena bisa jadi tidak lama kita akan meninggalkan keluarga. Gak mungkin kita membersamai terus menerus. Ada saatnya di mana kita harus meninggalkan keluarga, rela atau tidak rela. Kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak itu dengan baik, ini bisa membahayakan perjalanan kehidupan kita berikut. Sehingga kita meminta kepada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah untukku dalam masalah anak-anak keturunanku. Kita diberikan kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, mengajarkan hal-hal yang baik, membiasakan amal-amal yang baik, sehingga anak tersebut tumbuh kembang, tahu apa yang harus dia lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku tunduk menjadi bagian dari orang-orang muslim. Harus banyak bertobat, harus mulai banyak beribadah. Karena kalau umur 40 sudah lewat, belum juga mau tobat, ini bisa berbahaya. Kematian bisa jadi datang lebih dulu sebelum kesadaran untuk bertobat itu ada pada diri kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena itu kita harus menyadari hidup di dunia ini berbatas waktu, dan keluarga adalah tumpuan harapan masa depan kita. Jangan sampai kita hanya fokus pada diri sendiri lalu mengabaikan keluarga. Jangan pula sebaliknya, gara-gara fokus ngurus keluarga lalu kita lupa nasib diri kita sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga memang tempat asal kita menjalani hidup, dan kepada keluarga pula kita bisa menggantungkan harapan kita di masa depan. Kalau tetangga, kenalan, teman, ya belum tentu lah. Begitu kematian tiba, cerita bisa jadi selesai. Sehingga kepada keluarga lah kita gantungkan harapan kita di masa depan. Baik masa depan itu dunia saat ini, waktu-waktu di mana kita tidak lagi produktif, tidak bisa lagi bekerja. Kepada siapa kita menggantungkan harapan kalau bukan kepada anak-anak kita, kepada keluarga yang dulu kita urus.
Atau masa depan itu akhirat, saat kematian sudah menjemput kita. Kemana kita berharap doa-doa untuk kebaikan kehidupan kita di akhirat? Ya kepada keluarga. Sehingga bila kita menyadari keluarga begitu sangat penting, keluarga menjadi gantungan harapan kita di masa depan, maka kita harus menyiapkan keluarga kita dengan baik supaya bisa saling membantu, bisa saling meringankan beban, bisa saling menyelamatkan, terutama nanti dalam kehidupan akhirat. Keluarga tidak akan bisa menjadi gantungan masa depan kita kalau mereka tidak punya keyakinan yang sama-sama beriman. Ini harus kita pastikan. Harus sama-sama beriman supaya hubungan kita tidak hanya terjalin di dunia yang singkat ini, tapi tetap bisa berlanjut dalam kehidupan akhirat setelah kematian tiba. Harus sama-sama beriman. Karena kalau tidak beriman, kita hanya bisa berinteraksi saling membantu di dunia saja. Begitu kematian tiba, terputus sudah. Tidak ada doa-doa yang bisa sampai karena berbeda Tuhan. Yang kedua, keluarga bisa menjadi gantungan masa depan kita kalau sama-sama punya komitmen, siap untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah perintahkan itu. Dan bekerja samalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Paling tidak adalah dalam keluarga, sebelum tetangga dan masyarakat yang lebih luas. Karena keluarga menjadi gantungan harapan kita, maka kita harus pastikan anggota keluarga kita punya komitmen, punya tekad yang sama untuk bekerja sama dalam menjalankan kebaikan dan ketakwaan. Maka disinilah dalam kesempatan saat ini di mana kita berada di tahun baru Hijriah, kita harus memunculkan semangat berhijrah bersama dengan keluarga. Kita munculkan tekad yang sama untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan, supaya tekad kita sebagai hamba Allah terus bisa kita jalankan, kita buktikan. Karena manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Kalau saat salah tidak ada yang meluruskan, nanti makin jauh makin sesat, makin berbahaya. Kalau saat melakukan kesalahan tidak ada yang mengingatkan, kalau saat lupa tidak ada yang mengajaknya untuk kembali, ini bisa berbahaya. Karena bisa jadi hari ini kita ingat, hari esok kita lupa. Hari ini kita mengingatkan saudara kita, keluarga kita, besok kita perlu diingatkan oleh mereka. Sehingga kerjasama ini menjadi tekad yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam ruang lingkup keluarganya. Paling tidak
hijrah bersama keluarga itu memiliki makna sama-sama siap untuk berhijrah, meninggalkan dosa, menuju amal-amal soleh. Dengan semangat hijrah, kita menguatkan tekad untuk lebih bersemangat beramal soleh bersama dengan keluarga dan meninggalkan hal-hal yang bernilai dosa. Kita juga bertekad untuk lebih menunjukkan ketaatan kita kepada aturan-aturan agama. Karena itu hijrah dalam makna yang aslinya adalah melakukan upaya untuk menjaga keselamatan agama. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena ingin mendapatkan pekerjaan, bukan karena di Mekah tidak punya tanah dan tempat tinggal. Tapi Rasulullah dan para sahabat berhijrah dari Mekah menuju Madinah untuk menyelamatkan agama. Karena di Mekah tidak bisa ngumpul bareng seperti ini. Ketemu Rasul sulit, selalu dipantau oleh orang-orang kafir. Ngumpul 3 orang, 5 orang sudah dicurigai. Untuk bisa beribadah salat bukan hal yang mudah. Rasul saja pernah ketika salat di samping Ka'bah, begitu sujud, isi perut kambing, lambungnya itu ditaruh di punggung beliau. Sampai istrinya menangis bersedih. Betapa sulitnya menunaikan agama tanpa ada gangguan. Sehingga tidak ada pilihan yang tepat bagi Rasulullah dan para sahabat untuk berpindah meninggalkan Mekah menuju tempat di mana di sana ada kebebasan untuk menjalankan agama. Sehingga tujuan berhijrah adalah menyelamatkan agama supaya punya kebebasan untuk beramal soleh. Bisa jadi kita nggak harus berpindah, karena persoalan kita bukan gangguan di lingkungan kita, tapi semangat dan tekad itu yang tidak ada. Sehingga semangat hijrah ini harus kita munculkan. Dengan semangat itu kita punya tekad bersama untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Lebih bersemangat untuk melakukan ketaatan dan amal-amal soleh, bekerja sama dengan anggota keluarga kita. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk menuju pada perilaku-perilaku yang baik yang diajarkan di dalam agama kita. Ini hal yang penting untuk kita ketahui, untuk kita jadikan sebagai tekad bersama. Kita siap untuk berhijrah bersama keluarga, punya tekad yang sama, lebih memunculkan semangat untuk beramal saleh, untuk taat menunaikan ajaran-ajaran agama, dan meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Kalau keluarga sama-sama beriman, kemudian saling menyemangati untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agama, saling membantu, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan.
kalaupun kematian tiba dan memisahkan kita, kita tetap bisa saling membantu dan meringankan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji akan kembali mempertemukan kita dengan anggota keluarga kita. Dan pertemuan yang kedua itu pertemuan yang sangat-sangat membahagiakan. Karena pertemuan setelah kematian bagi orang-orang yang beriman itu adalah pertemuan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Di dalam surat At-Tur ayat 21 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan itu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman lalu keluarganya juga beriman, saling menguatkan. Kalaupun satu saat mereka harus berpisah karena kematian, dan itu pasti, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan kembali orang-orang yang terikat dalam keimanan tersebut, terikat dalam keluarga tersebut. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi catatan amal-amal mereka sedikit pun. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama dan perlu untuk kita ketahui. Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak, bahkan bisa jadi kemudian cucu, ya. Sama-sama beriman, sama-sama punya semangat beribadah, saling mengingatkan, bekerja sama dalam kebaikan dan ketaatan. Tentu satu saat ada yang mati dan harus berpisah dari keluarga itu. Bahkan bisa jadi semuanya akan mati dan terpisah. Tapi karena dulu waktu hidup sama-sama beriman, sama-sama bekerja sama dalam melakukan kebaikan dan menjaga ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan pertemukan mereka kembali setelah nanti dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Pertanyaannya, surga itu satu tempat, satu level atau banyak levelnya, Bu? Banyak ya? Ada berapa tuh? Pernah dengar berapa? Ada 7 ya. Kita bayangkan begini, apakah orang tua dan anak itu catatan amal solehnya sama persis atau berbeda? Beda. Kalau beda, kira-kira surganya satu level atau beda? Beda ya. Bisa jadi bapaknya di level paling tinggi, anaknya di level paling rendah ya. Sangat dimungkinkan. Atau sebaliknya, karena dulu bapaknya nggak punya kesempatan untuk mencari ilmu ya, sehingga kemudian amal-amal solehnya kalah jauh dengan anak-anaknya. Anaknya di level yang paling tinggi, bapaknya di level yang paling rendah misalnya. Itu sangat mungkin terjadi. Kalau itu yang terjadi, di mana mereka akan bertemu? Di level yang tinggi atau di level yang rendah? Atau nggak pernah ketemu? Karena Allah janjikan alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan orang-orang tua itu dengan anak-anaknya, dengan keluarganya. Tapi surganya beda. Terus ketemunya di mana? Bingung ya? Maka ayat ini menjadi penting
Allah katakan wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari catatan amal mereka. Maksudnya adalah kalau yang level tinggi turun ke bawah untuk ketemu bapaknya, berarti kan levelnya turun. Ya. Berarti ada pengurangan. Padahal Allah menjanjikan tidak akan ada pengurangan. Maka yang akan terjadi adalah semua keluarga tersebut ketika harus bertemu sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, maka tempat pertemuannya adalah tempat tertinggi yang dicapai oleh keluarga tersebut. Kalau tadi anaknya di level paling tinggi, bapaknya, saudaranya di bawah, itu pertemuannya di level yang tinggi. Supaya tidak ada pengurangan. Kalau penambahan tidak ada masalah bagi Allah. Ya. Allah maha luas rahmatnya. Tapi kalau yang tinggi turun, berarti ada pengurangan. Level saya kan tinggi, kenapa harus turun? Tapi kalau yang di bawah kemudian naik, itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada masalah. Sehingga bisa jadi bagi kita yang kesempatan beramal solehnya sudah banyak berkurang, kekuatan fisiknya sudah berkurang, kita motivasi anak-anak kita yang masih sehat, masih kuat untuk banyak beramal soleh, untuk banyak melakukan kebaikan, supaya bisa membantu kita menaikkan level surga kita nanti di akhirat. Amin. Allahumma. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Kalau hukum aslinya, semua orang itu akan ditentukan sesuai usahanya. Itu level aslinya. Sesuai dengan amalnya, orang ditetapkan di mana surganya. Tapi karena tadi terikat dengan keluarga, saling membantu, sehingga kemudian saat di akhirat mereka juga diperkenankan untuk kembali saling membantu. Yang level-level di bawah bisa ditarik ke level atas. Kenapa? Karena dulu di dunia juga saling membantu, saling mengingatkan, saling menyemangati. Inilah pentingnya. Ketika kita punya semangat berbuat baik, semangat untuk berhijrah, jangan sendiri, tapi juga ajak keluarga. Kita bangun tekad yang sama. Di dunia ini kita bersama-sama saling menyemangati untuk beramal saleh, supaya nanti di akhirat kita juga bisa bersama-sama menikmati kenikmatan surga. Karena kalau kenikmatan surga dinikmati sendiri, keluarga di neraka, kira-kira enak apa enggak? Enggak ya. Suaminya menikmati surga, istrinya di neraka. Atau sebaliknya, apa indahnya surga kalau kita hanya menikmati sendiri? Kita butuh keluarga untuk bisa menikmati bersama-sama. Jangankan kenikmatan surga, di dunia ini saja kalau kita misalnya pas makan enak gitu, kita teringat keluarga. Betul atau tidak? Ya. Begitu dapat makan enak, oh ingat nih, anak yang di sono makan enak apa enggak, kan gitu. Itu baru makanan dunia yang begitu-begitu aja ya. Seenak apapun kan dibanding surga, ya pasti jauh gitu. Apalagi kenikmatan surga. Kita ingin menikmati surga bersama-sama dengan anggota keluarga. Karena itu semangat untuk beramal saleh harus kita munculkan menjadi tekad bersama dalam keluarga. Sehingga kemudian nanti di surga kita tetap bisa menjaga kebersamaan dan menikmati kenikmatan surga itu bersama-sama dengan keluarga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, satu ayat lagi perlu untuk kita renungkan agar semangat hijrah bisa kita miliki bersama dengan keluarga. Dalam surat An-Nisa ayat 100,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillah." Barang siapa punya semangat berhijrah di jalan Allah, meninggalkan dosa, kemaksiatan menuju ketaatan dan amal saleh. Berhijrah dari kebiasaan-kebiasaan buruk, perilaku-perilaku yang buruk, menggantinya dengan perilaku-perilaku yang baik yang diajarkan di dalam agama. Yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Allah berikan jaminan dia akan mendapatkan dalam kehidupan di bumi ini anugerah yang sangat banyak dan kesejahteraan. Ayat ini memang berbicara tentang hijrahnya umat Islam di masa itu. Walaupun ayat ini turun setelah hijrah, ya. Karena kalau sebelum hijrah bisa berbahaya, ya. Kalau sebelum hijrah ayat ini turun, bisa jadi semua orang berhijrah karena Allah memberikan jaminan di tempat yang baru akan mendapatkan kesejahteraan. Faktanya saat itu justru berbalik. Orang yang berhijrah itu meninggalkan semua kekayaannya di Mekah, lalu pergi menyelamatkan diri dan agamanya ke Madinah. Karena orang berhijrah nggak bisa boyongan bawa harta kekayaan, apalagi yang berupa tanah. Mana ada yang mau membeli tanah karena mau berhijrah? Orang dikejar-kejar, yang mau hijrah siapa akan dibunuh, kecuali Umar bin Khattab. Dia yang menyatakan, saya besok mau berhijrah. Bagi yang mau istrinya jadi janda, temui saya, ya, pasti akan mati gitu. Bagi yang anaknya pengen jadi yatim, temui saya. Gak ada yang berani. Tapi yang lain-lain kan takut, harus sembunyi-sembunyi meninggalkan Mekah. Sehingga sangat-sangat berat hijrah saat itu. Tapi Allah berikan jaminan, barang siapa yang siap untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya, berpindah dari hal-hal yang buruk menuju hal-hal yang baik, maka dia pasti akan menemukan gantinya yang lebih banyak dan kehidupan yang lebih luas dan sejahtera. Walaupun prosesnya panjang. Orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah ia harus mencari pekerjaan baru, gak tiba-tiba langsung dapat pekerjaan. Sehingga banyak yang beberapa saat harus hidup dalam kondisi miskin, tapi mereka bahagia karena bisa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diganggu oleh orang-orang kafir di Mekah. Bahkan di lanjutan ayatnya, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan ayat ini menceritakan tentang kasus yang ada. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk tujuan berhijrah, menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya, kemudian kematian menjemputnya di perjalanan, maka pahala hijrah itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini betul-betul terjadi. Ada orang tua yang sudah sepuh, gak bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, apalagi saat itu kondisi fisiknya udah mulai sakit-sakitan. Tapi dia punya anak. Dia bilang ke anak-anaknya, antarkan saya untuk mengikuti Rasul. Saya ingin meninggalkan Mekah menuju Madinah sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Antarkan aku. Kemudian ditandu, dibawa menuju ke Madinah. Di perjalanan dia wafat. Belum sampai ke Madinah sebagaimana yang dia inginkan. Maka Allah
tegaskan dalam ayat ini, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka pahala hijrah itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjemahkan secara bebas, ayat ini bisa kita maknai. Kalau kita punya semangat berhijrah betul-betul karena Allah, karena mengikuti perintah Rasul, meninggalkan hal-hal yang buruk menuju hal-hal yang baik, meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan, maka Allah akan berikan jaminan hidup dalam kesejahteraan. Kalaupun kesejahteraan itu belum kita rasakan di dunia ini karena kematian menjemput lebih dulu, maka yakinlah kesejahteraan itu akan kita dapatkan dalam kehidupan akhir. Sehingga tekad untuk berhijrah harus kita munculkan sesegera mungkin. Terutama di momentum saat ini, kita berada di awal tahun baru. Allah masih berikan kesempatan kita untuk hidup. Kita bertekad untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki tata cara ibadah kita, memperbaiki semangat kita dalam melakukan ketaatan. Kita ajak keluarga kita untuk bersama-sama untuk mendapatkan janji Allah memberikan kehidupan yang sejahtera bagi kita. Kalaupun ternyata kematian lebih dulu, maka kesejahteraan itu pasti sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di akhir. Demikian yang bisa disampaikan untuk kesempatan pagi hari ini dalam momentum peringatan tahun baru Hijriah. Kita merasa perlu untuk memunculkan tekad berhijrah bersama-sama dengan keluarga supaya bisa saling menguatkan. Kalau hijrah sendiri, bapaknya aja, istri dan anaknya nggak ikut berhijrah, nggak punya semangat, pasti akan terasa berat. Istrinya sendiri yang lain tidak, pasti berat. Tapi kalau bersama-sama dengan keluarga, insya Allah kita bisa saling mengingatkan, saling menguatkan. Kita merancang kehidupan ke depan lebih baik. Kalaupun ternyata kematian lebih dulu nanti menjemput, insya Allah kehidupan setelah kematian kita akan merasakan hidup dalam kesejahteraan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya masih ada waktu untuk tanya jawab. Ya. Untuk sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu-ibu bapak sekalian, kita buka sesi tanya jawab di jam 11.05 ya. Silakan ibu-ibu yang bertanya. Nama sepertinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, bagaimana cara seorang istri untuk bisa sejalan dalam hal mengambil suatu keputusan tanpa ada penghalang? Contoh ya Pak Ustaz, suami ingin menolong saudaranya yang ingin mengambil motor atas nama dirinya. Terus si istri ini tidak setuju karena dengan berbagai pertimbangan takut merugikan atau gimana, atau macet di jalan atau pembayarannya atau gimana. Tapi si sang suami ini tetap ingin menolong saudaranya. Nah, bagaimanakah sikap seorang istri agar tidak terjadi pertengkaran dan sejalan? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sawitri. Mohon bertanya Pak Ustaz, apakah ada perbedaan dalam mendidik keluarga antara anak laki-laki dan perempuan menurut agama Islam? Terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Yuwani. Saya mau bertanya, bagaimanakah cara hijrah bersama keluarga yang baik dan yang benar? Ya. Cukup dulu. Jazakallah khairan. Yang pertama tentang keputusan dalam rumah tangga ya. Sejak awal ketika akad nikah itu dilakukan, maka seorang suami dan istri harus punya tekad yang sama untuk menjalani kehidupan rumah tangga ini, saling menghargai, saling menghormati, untuk menghindari hal-hal buruk yang bisa terjadi. Ini tekad yang harus dimunculkan oleh kedua belah pihak sepanjang perjalanan hidup. Ya. Kerjasama untuk sama-sama menciptakan kebahagiaan. Ya. Karena kebahagiaan menjadi tidak ada artinya kalau hanya dirasakan satu pihak, yang lain merasa tidak bahagia, baik suami maupun istri. Bahagia itu menjadi tekad bersama, menjadi keinginan bersama, dan harus menjadi usaha bersama. Tapi dalam banyak kasus tentu ada hal-hal yang sulit kita hindari gitu ya. Bisa jadi satu keinginan hanya menjadi keinginan salah satu pihak dan tidak menjadi keinginan pihak yang lain. Sebagaimana tadi dicontohkan, seorang suami ingin membantu saudaranya untuk mendapatkan motor, kendaraan, tapi keluarganya merasa keberatan karena bisa jadi tadi mungkin pertimbangan-pertimbangan secara ekonomi misalnya. Kalau pertanyaannya bagaimana caranya supaya tetap sejalan, keputusan itu tidak membuat salah satu pihak merasa berkeberatan, tentu langkah di dalam agama adalah bermusyawarah dan membicarakan dengan baik, mempertimbangkan segala sesuatunya, lebih mengedepankan pikiran dari pasangannya, tidak egois hanya mementingkan keinginan dan keperluan saudaranya gitu. Ini harus dilakukan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Bisa jadi ketika keinginan itu muncul, seorang suami harus menyampaikan kepada istri kenapa merasa perlu untuk membantu saudaranya mendapatkan atau memiliki motor misalnya. Alasan-alasan yang melatar belakanginya apa harus disampaikan dengan baik-baik, dengan pelan-pelan, supaya istri juga tidak tersinggung gitu ya. Istri juga harus mencerna alasan-alasan itu dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang tenang, supaya keputusan betul-betul bisa diambil tanpa meninggalkan resiko yang buruk. Karena belum tentu membantu saudara dalam hal ini berefek kebaikan, dan belum tentu pula sebaliknya. Kalau tidak membantu kemudian
keduanya bisa hidup dengan baik gitu ya. Sehingga alasan dan efeknya itu perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu. Kalau kita bantu, efek kebaikannya apa, efek keburukannya apa. Kalau kita tidak membantu, baiknya apa, buruknya apa. Ini perlu dimusyawarahkan bersama-sama. Kenapa? Karena memang keluarga ini harus kita jaga kebersamaannya. Tidak mustahil gara-gara membantu saudaranya kemudian keluarga tersebut bermasalah bahkan berujung perpisahan. Tidak mustahil, sering terjadi begitu gitu. Karena egois, ingin membantu keluarganya sendiri, saudaranya sendiri, akhirnya keluarga kecilnya jadi berantakan gitu. Atau kemungkinan sebaliknya juga ada. Gara-gara gak ingat saudara sama sekali, kemudian harus terputus. Ini kan harus dipertimbangkan, baik buruknya seperti apa, kemampuan kita seperti apa. Kalau memang mampu, membantu itu sesuatu yang baik gitu ya. Tapi kalau tidak mampu dan memberikan efek yang buruk pada keluarga kecil kita, maka kita harus sampaikan dengan jujur bahwa kita belum bisa membantu misalnya. Semuanya harus dibicarakan dengan baik. Soal bantuan ini juga perlu untuk dipastikan, karena seringkali kalau dengan keluarga itu kan seringkali transaksinya nggak jelas. Ini membantu atau hutangan atau apa gitu ya. Dan ini perlu diperjelas karena di kemudian hari bisa jadi pemicu persoalan. Kedua belah pihak harus tahu ini sebenarnya bantuan murni, tidak perlu kembali, atau ini adalah bantuan hutang, sehingga kemudian harus kembali. Walaupun dengan keluarga, dengan saudara, perlu ada kejelasan transaksinya, supaya kalau terjadi sesuatu itu bisa ada jalan keluarnya. Bila tidak, itu nanti bisa bermasalah. Dan seringkali apalagi kalau sudah misalnya dalam banyak kasus sudah ada yang meninggal ya, sehingga jatuhnya kemudian harus lanjut ke ahli waris, baik itu harta maupun hutang kan tetap harus berlanjut. Itu urusannya bisa nggak selesai, keluarga bisa berantakan semuanya gara-gara harta yang tidak seberapa. Itu karena tidak ada kejelasan transaksi. Sehingga intinya kalau dalam Islam, semua keputusan sebaiknya tetap dimusyawarahkan, dibicarakan dengan baik-baik. Memang seorang istri bisa jadi tidak punya hak atas harta suaminya kalau kebutuhan istri memang sudah terpenuhi, kan gitu. Sehingga suami punya hak untuk menggunakan hartanya, sebagaimana istri juga punya hak untuk menggunakan hartanya masing-masing. Tapi untuk menghindari supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk, musyawarah, bicara dengan baik-baik menjadi langkah yang harus dihormati oleh keluarga tersebut. Itu yang ada ya. Kalau sama-sama emosi, nanti ujungnya malah nggak karuan gitu ya. Sehingga harus bicara dengan baik-baik ya. Yang kedua, soal cara mendidik anak. Antara laki-laki dan perempuan berbeda atau tidak? Bisa berbeda, bisa tidak gitu ya. Ketika perbedaan laki-laki dan perempuan itu belum perlu untuk dimunculkan, maka keadilan harus diberikan secara baik ya. Punya laki, punya perempuan, tetap harus ada keadilan kepada semua anak, supaya tidak ada yang merasa
ada yang disayang, ada yang nggak disayang gitu kan. Bisa jadi misalnya dalam banyak kasus perlakuan orang tua, bisa jadi dia anak laki satu-satunya, sehingga kemudian diberikan fasilitas yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Atau sebaliknya, yang lain laki-laki semuanya, dia perempuan satu-satunya, sehingga kemudian cara mendidiknya menjadi berbeda, diperlakukan berbeda. Bisa jadi waktu kecil tidak muncul masalah, atau masalah bisa kita selesaikan karena kita orang tuanya. Tapi ke depan berikutnya itu akan muncul, ya, iri, dengki, hal-hal yang di masa lalu itu bisa jadi agak-agak ringan menjadi makin menguat gitu. Dan itu hubungan persaudaraan bisa membahayakan. Itu soal keadilan. Soal yang lainnya, laki-laki dan perempuan memang perlu dibedakan pendidikannya karena tugas dan tanggung jawabnya berbeda. Laki-laki harus diajarkan kemandiriannya, tanggung jawabnya gitu ya. Kekuatan fisiknya harus menjadi perhatian. Karena itu akan menjadi tanggung jawab dia di dalam kehidupan berikutnya. Ya. Seringkali secara fisik laki-laki memang punya kekuatan, tapi kalau nggak pernah dilatih, nggak pernah ditunjukkan bahwa kekuatannya itu harus menjadi tanggung jawab ke depan, apalagi kalau kemudian tadi dimanjakan, itu bisa jadi nggak memberikan efek. Banyak suami-suami karena sejak kecil dimanjakan oleh orang tuanya, walaupun fisiknya kuat, dia nggak siap melakukan hal-hal yang bersifat fisik gitu. Misalnya ganti lampu dan yang lain, saya nggak biasa gitu. Karena dari kecil memang nggak pernah dilatih bahwa dia punya kekuatan sebenarnya gitu ya. Tapi itu nggak pernah dimunculkan. Sehingga jenis tugas dan pekerjaan juga perlu untuk kita ajarkan kepada anak sesuai dengan jenis kelamin. Laki-laki tugasnya apa, anak perempuan tugasnya apa. Sehingga emang harus harus dibedakan pendidikannya, karena kita ingin menanamkan karakter kepada anak-anak tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab ke depan. Ya. Mungkin urusan-urusan dapur anak perempuan harus lebih banyak dilatih gitu ya. Dan anak laki-laki lebih banyak kemudian di luar rumah gitu. Kalau ini salah, bisa jadi nanti karakternya bermasalah. Laki-laki suka di dapur gitu, misalnya, sehingga nanti kerjaan-kerjaan di luar tuh dia nggak punya keberanian. Ini kan akan bermasalah. Ketika dia menjadi suami, bisa jadi akan bermasalah keluarganya karena pendidikan yang diberikan oleh orang tua tidak sesuai. Bahkan misalnya seringkali ada kasus ketika orang tua tidak sadar dengan masa depan anak-anaknya, pemilihan pakaian misalnya. Banyak anak laki-laki yang jadi gemulai karena orang tua salah memilih pakaiannya misalnya. Sehingga proses itu memang tidak tiba-tiba. Karakter laki-laki tetap prosesnya dari kecil dipersiapkan. Begitu juga karakter perempuan. Sehingga memang untuk soal keadilan harus sama antara laki-laki dan perempuan. Tapi untuk beberapa latihan-latihan untuk mendidik anak tersebut menumbuhkan karakter, memang harus dibedakan antara laki-laki dengan perempuan, supaya nanti berikutnya ke depan mereka menjalani kehidupan tidak muncul masalah. Perempuan ya dengan tumbuh dengan karakter perempuannya, anak laki-laki juga tumbuh dengan karakter kelaki-lakiannya, supaya tidak ada masalah. Itu beberapa contoh ya, bahwa harus dibedakan iya, dan
target kita adalah ingin menumbuhkan karakter anak tersebut sesuai dengan jenis kelaminnya, gitu ya, sehingga anak tersebut tumbuh kembang dengan baik. Untuk yang ketiga, cara hijrah bersama dengan keluarga. Sebagaimana tadi disampaikan, berhijrah itu kan berpindah atau berubah, ya. Bisa berubah tempat secara fisik, bisa juga yang berubah adalah kebiasaan. Sehingga kalau para ulama menyatakan hijrah itu ada yang disebut dengan hijrah makaniyah, hijrah secara tempat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada hijrah maknawiyah, tempatnya bisa jadi nggak pindah, tapi ada semangat, ada tekad untuk berubah, ya. Nggak harus pindah dari tempat ini ke tempat yang lain, gitu ya, untuk menjadi orang baik. Di sini juga banyak orang baik, gitu ya. Masalahnya punya tekad gak sih menjadi baik, gitu. Sehingga ada makaniyah, berbentuk berpindahan tempat, ada yang maknawiyah, berupa tekad yang ada di dalam diri dan jiwa kita. Ketika kita bertekad untuk memperbaiki diri, tadi saya sampaikan, bisa jadi keluarga menjadi tantangan kita. Suami pengen menjadi baik, istri gak mendukung karena gak punya semangat berhijrah yang sama. Ini nanti sulit, gitu kan. Orang tua punya semangat, anak tidak punya tekad yang sama, sehingga hijrah keluarga itu pun akan bermasalah. Sehingga untuk bisa bersama-sama keluarga ini kemudian diajak bicara bareng-bareng bahwa kita ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Bisa jadi bagi-bagi tugas, mulai sekarang bapaknya melakukan apa, ibunya apa, anaknya apa, ya. Untuk semangat beribadah misalnya, siapa yang bangun duluan membangunkan yang lainnya misalnya. Ini supaya semangat hijrah itu dimiliki dan tumbuh pada semua anggota keluarga yang ada. Siapa yang ingat, dia harus mengingatkan yang sedang lupa, ya. Itu tata cara berhijrah bersama keluarga. Keluarga tersebut punya tekad yang sama untuk saling bekerja sama dalam melakukan kebaikan dan menjaga ketakwaan. Sehingga yang lupa harus ada yang mengingatkan, yang sedang malas harus ada yang menyemangati, ya. Punya tekad yang sama. Orang tua jangan sampai tersinggung ketika diingatkan oleh anak. Anak juga harus taat dan memberikan penghormatan kepada orang tua, supaya keluarga tersebut bisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Tekad ini harus dimunculkan bersama-sama supaya keluarga tersebut bisa hijrah bareng-bareng dan merasakan kenikmatan juga bareng-bareng. Itu tata caranya supaya keluarga tersebut betul-betul bisa menikmati kebersamaannya di dalam rumah tangga. Wallah. Gimana? Ya, alhamdulillah di tempat ini 3 pertanyaan oleh ibu ya, karena waktu menunjukkan 11:10, ada beberapa agenda lagi sebelum penutupan. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Musyafa Masih yang telah memberikan jelasan tentang hijrah sama keluarga pada kesempatan kajian pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan beliau bermanfaat buat kita semua. Ya, insyaallah untuk selanjutnya
selanjutnya yaitu simbolis, ya, pemberian the prize, ya, pemberian bingkisan yang akan diberikan untuk bapak-bapak yang anggota baru di majelis kita Al-Quran ini. Insyaallah nanti akan diberikan di semuanya di ruang